Pagi yang cerah bolo sanding omah. Alhamdulillah, berkah barokah. Terima kasih buat teman-temanku, bolo-boloku, dulurku semua. Berkatmu akhirnya kita bisa rajin konten. Wis bibit kita persiapan mau nanam cabai, kita bisa rutin konten. Alhamdulillah bolo. Kita lihat dulu pagi ini. Ya, Pak, tadi pagi sih sudah dilihat sebenarnya bolo, sudah dilihat. Nah, kita mau cek sound. Ini salah satu metode pengasapan dan penjemuran bahan asap gitu bolo. Penjemuran bahan asap yang mana abunya nanti bisa kita kolaborasikan dengan kohi dari kambing-kambing kita ini. Alhamdulillah, kambing-kambing kita yang berada di sanding omah jumlahnya sudah ada 5 bolo. Ini masih 1, 2, dan 3. Nah, yang 2 mana? Yang 2 insya Allah kita jemput dari tempat kawan kita besok, karena mau jemput hari ini. Kita hari ini masih ada beberapa kegiatan. Jadi bolo, ceritanya masih kembali menekuni, berproses, kembali lagi muter-muter video-video dari teman-teman. Ada yang tentang ayam, ada yang tentang kambing, ada video motivasi, dan semua itu kita lakukan supaya kita semakin siap dalam menghadapi kenyataan, sehingga kita dapat menikmati setiap kenyataan yang ada bolo. Oke bolo, tambahan 2 kambing besok itu adalah betina, 2 betina usia remaja gadisan. Kita peroleh dengan harga 1.500.000, jadi 1 gadisan harganya 750 bolo. Seperti apakah barangnya? Besok kita review gitu bolo. Yang kita ingin sampaikan lagi bolo, berkaitan dengan, kita pasti ada pertanyaan ya, usaha itu susah. Misal kita kembangkan usaha ayam itu susah, ternak ayam itu susah, ternak kambing itu susah, nanti jualnya kemana, bagaimana cara merawatnya. Nah, pasti akan ada pertanyaan seperti itu di benak kita sebagai seorang peternak bolo. Yang kita bisa temukan jawaban untuk saat ini adalah tentukan terlebih dahulu ternaknya. Ayam, oke, lakukan ternak ayam. Ternak kambing, oke, lakukan ternak kambing. Jadi tentukan terlebih dahulu jenis ternak yang akan kita tekuni. Setelah lagi malah wedhuse kaya ngrungokne ceramah iki do meneng nganteng sak pitike kae. Wih. Mbek ngono lho. Malah meneng nganteng ngrungokne wong cerita. Oke, kembali. Setelah kita menentukan jenis ternaknya, baik itu ayam maupun kambing bolo, berikutnya lakukan ternak itu dengan skala terkecil. Dengan keadaan yang super darurat juga tidak masalah. Intinya skala terkecil berarti resikonya kecil. Kondisi terdarurat artinya ya yang penting ternak
bertahan hidup, dan resikonya pun yang terkecil. Nah, gitu bolo. Jadi lakukan pemilihan jenisnya, nyatakan jenis apa, nyatakan ayam, kambing. Setelah ternak itu kita lakukan bolo, seperti yang kita lakukan saat ini. Contoh ayam, ada teori ayam sekian tahun jadi miliarder, boleh. Cuman kalau kita nggak beternak ayamnya langsung, kita nggak akan tahu apa sih kendala di lapangan. Dan baiknya memang buka usahanya, lakukan ternaknya dengan skala kecil untuk menghadapi tahap pertama, yaitu apa sih kendala yang ada di lapangan. Itulah kenapa ternaknya usahakan skala kecil. Teori ini bisa digunakan baik itu di ternak maupun dagang maupun jasa. Lakukan ternaknya, lakukan jasanya, lakukan dagangnya, silahkan. Namun perlu diingat, lakukan dalam ukuran terkecil terlebih dahulu dengan tujuan meminimalkan resiko serta untuk mengetahui apa sih kendala real di lapangan. Kendala real di lapangan akan benar-benar kita dapati, kita ketahui setelah kita praktek. Oleh karena itu bolo, sanding omah, tentukan jenis ternak yang ingin kamu kembangkan atau usaha apa yang ingin kamu lakukan. Tentukan, usahakan dalam, realisasikan dalam ukuran terkecil terlebih dahulu. Oke? Karena nanti kedepannya bila sudah kita dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan yang nyata, kita temui nyata, insya Allah di situ sebagai bekal kita untuk menghadapi kendala-kendala besar berikutnya. Karena semakin besar usaha, pastinya kendala di lapangan, di kenyataan juga semakin besar. Oke bolo, terima kasih. Ditunggu kritik serta sarannya. Kesimpulan cerita pagi ini adalah: 1. Tentukan jenis usaha. Bisa ternak, bisa dagang, bisa jasa. Tentukan dulu jenisnya. 2. Lakukan dalam skala terkecil. Oke, kenapa begitu? 1. Untuk mengambil resiko terkecil. 2. Mengetahui kendala secara nyata yang ada di kehidupan sehari-hari atau di lapangan, di kenyataan, bukan di angan-angan. Terima kasih. Sanding omah.